Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Faradila. Di sini saya akan membahas materi mengenai pendidikan sebagai kapital. Langsung saja. Sebelumnya, perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan kapital? Secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital, yang akar katanya dari kata lain caput berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga pinjaman. Karl Marx memandang kapital adalah suatu bentuk investasi yang diharapkan akan meraup keuntungan dalam pasar. Dengan kata lain, nilai surplus yang diperoleh dari kapitalis investasikannya kembali ke dalam suatu proses produksi dan sirkulasi komoditas agar dia dapat meraih keuntungan yang lebih besar lagi lewat nilai surplus. Jadi gagasan teori Karl Marx bahwa kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya seperti pendapatan, keuntungan, atau laba dalam arti yang luas. Selanjutnya yaitu B. Pendidikan sebagai kapital sosial. Yang pertama ada pengertian kapital sosial. Berikut beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang kapital sosial. Yang pertama, menurut Nanlin, mendefinisikan kapital sosial adalah sebagai suatu investasi dalam hubungan sosial oleh individu-individu melalui mana mereka memperoleh akses terhadap sumber-sumber terdekat untuk meningkatkan hasil yang diharapkan dari tindakan-tindakan yang ekspresif atau instrumental. Yang kedua ada menurut seorang sosiolog Indonesia yang serius membahas konsep kapital sosial, yaitu Robert M.S. Lawang, mendefinisikan kapital sosial sebagai semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Dan yang terakhir ada menurut Pierre Bourdieu mendefinisikan kapital sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kapital sosial itu merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Yang kedua, ada pendidikan sebagai kapital sosial. Mengikuti pendidikan formal dan informal, seorang dapat memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Terutama dalam pendidikan formal, ketika seorang menyelesaikan studi di suatu tingkatan pendidikan sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni akan bertambah kuat bila orang tersebut mampu pula menciptakan suatu derajat kepercayaan antara dia dan para alumni lainnya. Selain itu, kapital sosial terjadi dalam masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan bersama terjadi dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama dalam pemberian bantuan, penanganan, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, yakni dengan cara berkelompok dalam upacara adat, perkawinan, dan kematian dalam masyarakat. Kapital sosial tersebut mempererat hubungan antara anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis, sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Yang ketiga ada pendidikan sebagai kapital manusia. Yang pertama ada pengertian kapital manusia. Menurut Robert M.S. Lawang, merumuskan kapital manusia itu sebagai kemampuan yang dimiliki seorang melalui pendidikan. Jadi pelatihan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan itu yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Adapun menurut Elinor Ostrom, melihat kapital manusia itu sebagai suatu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ada perkembangan teori kapital manusia.
Akar perkembangan teori kapital manusia dapat ditelusuri dalam pemikiran peletak dasar ilmu ekonomi modern, yaitu Adam Smith, dalam Suryadi dan Lin. Menurutnya, kapital manusia terdiri atas kemampuan dan kecakapan yang diperoleh semua anggota masyarakat. Perolehan kemampuan yang dapat dilakukan melalui pendidikan, belajar sendiri, atau belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Menurut Smith, kemampuan dan keterampilan menggunakan mesin-mesin sama penting dan sama mahalnya dengan mesin-mesin itu sendiri. Kemampuan dan keterampilan tersebut dapat dipandang sebagai kapital. Seperti yang disebutkan di atas bahwa Theodore Westcott memberikan batasan yang tegas apa yang disebut dengan kapital manusia. Gagasan Scott tentang kapital manusia tersebut telah memberikan motivasi bagi para ekonom untuk mengembangkan studi lebih lanjut tentang kapital manusia. Gary S. Becker misalnya melihat kapital manusia sebagai nilai yang ditambahkan kepada seorang pekerja ketika pekerja mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan aset lain yang berguna bagi pemberi kerja atau perusahaan, serta bagi proses produksi dan pertukaran. Nilai yang ditambah tersebut melekat dalam diri pekerja itu sendiri. Jadi investasi kapital manusia lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pekerja tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga bagi pekerja itu sendiri. Selanjutnya ada yang ketiga, pendidikan sebagai kapital manusia. Dengan pengertian dan konsep teori kapital manusia yang berkembang, terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat diperoleh melalui berbagai pendidikan. Kesemua pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya tersebut dipandang sebagai kapital manusia. Pengakuan terhadap kapital manusia yang diperoleh melalui pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan. Sementara pengakuan terhadap kapital manusia yang didapatkan lewat pendidikan informal biasanya tidak melalui ijazah atau sertifikat yang dimiliki tetapi cenderung bersifat informal. Nah, pengakuan terhadap kapital manusia yang diperoleh melalui pendidikan formal tadi yang diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan itu, dengan kata lain, ketika seseorang melamar suatu pekerjaan tertentu, maka ijazah pendidikan formal yang dimiliki diterima sebagai salah satu persyaratan atau kualifikasi untuk pekerjaan tersebut. Bisa saja pengakuan yang diberikan terhadap suatu ijazah dikaitkan dengan apakah lembaga di mana ijazah tersebut dikeluarkan terakreditasi sesuai dengan lembaga akreditasi yang berhak untuk melaksanakannya. Sementara pengakuan terhadap kapital manusia yang didapatkan lewat pendidikan informal biasanya tidak melalui ijazah atau sertifikat yang dimiliki, tetapi cenderung bersifat informal. Dengan kata lain, masyarakat itu mengakui seseorang memiliki suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau atribut serupa lainnya yang diperlukan oleh masyarakat, seperti kemampuan memijat atau melakukan pengobatan alternatif, misalnya ketika mereka langsung merasakannya. Selanjutnya, keempat, ada pendidikan sebagai kapital budaya. Yang pertama ada pengertian kapital budaya. Dalam satu sisi, Bourdieu mendefinisikan kapital budaya seperti dikutip Mahar dan kawan-kawannya sebagai bernilai budaya dan pola-pola konsumsi. Kapital budaya oleh karena itu, lanjut Mahar, mencakup rentangan luas properti seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Penjelasan detail batas Bourdieu tentang kapital budaya ditulis oleh Lee. Kapital budaya didefinisikan sebagai kepemilikan kompetensi kultural tertentu atau seperangkat pengetahuan kultural yang menyediakan bentuk konsumsi kultural yang dibedakan secara khusus dan klasifikasi rumit dari barang-barang kultural dan simbolik. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu. Batasan seperti ini maka
reproduksi sosial, yaitu pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari satu generasi ke generasi lain berikutnya, dipertahankan melalui sistem pendidikan. Yang kedua, yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Dari pengertian tentang kapital budaya dan penjelasannya, tampak jelas bahwa pendidikan itu memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau penaksiran nilai sopan santun, malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lainnya, dibentuk, diperkuat, dan dipertahankan melalui terutama pendidikan formal. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang referensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa. Nilai-nilai, asumsi, dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jelek dan buruk, sakit dan sehat, sopan dan kasar. Dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai kapital simbolik. Yang pertama adalah pengertian pendidikan kapital simbolik. Dalam pandangan Bourdieu, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kapital simbolik itu merupakan kapital yang terwujud dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial. Nah, untuk memperluas pemahaman sebagai contoh nih, dari kapital simbolik yaitu seseorang itu barusan mendapatkan undian sebanyak 500 miliar akan masuk ke dalam ekonomi atas. Namun, orang tersebut belum tentu memiliki kapital budaya dan simbolik yang tinggi. Berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga kaya. Melalui sosialisasi atau reproduksi sosial, mereka itu memperoleh jenis pendidikan, gaya, rasa, dan selera tertentu tentang suatu makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, sastra, lukisan, film, fotografi, dan preferensi etis lainnya. Tuh. Jadi pada gilirannya memberi dampak terhadap perbedaan orang dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta-merta atau segera diperoleh seseorang ketika ia mendapatkan kapital ekonomi yang tinggi, karena keterampilan tersebut diperoleh melalui proses yang panjang melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya. Seperti itu. Yang kedua ada pendidikan sebagai kapital simbolik. Ini yang terakhir. Gitu. Kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestis, status, otoritas, dan kehormatan gengsi sosial. Kemampuan mengatur simbol tersebut tidak diperoleh sejak lahir, tetapi didapat melalui pendidikan formal dan non-formal dalam keluarga kelas menengah, sehingga kemampuan mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibandingkan dengan kelas bawah. Kompetisi dalam meraih prestis, status, otoritas, dan kehormatan gengsi sosial oleh karena itu menguntungkan kelas menengah atas, sebab pendidikan yang dimasuki oleh anggota kelas bawah ternyata habitus dari kelas menengah atas, sehingga kompetisi antara anggota kelas menengah dan bawah itu berjalan tidak seimbang kapital simbolik. Oleh sebab itu, melenggangkan stratifikasi sosial yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Damsar bahwa pengembangan makna kapital dalam kajian sosiolog pendidikan lebih bermakna pada surplus non-benawi gitu. Kapital yang dilahirkan oleh pendidikan tersebut berkembang dalam bentuk dan dimensi seperti kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Misalnya kapital budaya yaitu seperti ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, dan sebagainya. Terkait dengan cara pembawaan dan cara bergaul yang menentukan kedudukan sosial tertentu.
Kapital pembawaan dan cara bergaul. Kapital sosial adalah jaringan hubungan yang dimiliki sebagai sumber daya untuk menentukan kedudukan sosial. Dan kapital simbolik merupakan kekuasaan simbolik dalam bentuk pengakuan sosial oleh kelompok, baik cara institusional maupun tidak. Misalnya jabatan, prestis, dan nama besar gitu. Kapital-kapital ini tuh terdistribusi dalam masyarakat dalam berbagai tingkatan kelas sosial. Mengapa pendidikan sebagai kapital? Karena pendidikan merupakan suatu sarana pengembangan kualitas manusia, memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan keterampilan dan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia. Demikian materi yang dapat saya buat. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari penonton sangat saya butuhkan guna perbaikan saya dalam menjelaskan suatu materi untuk kedepannya. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.